Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, apa kabar semuanya? Pioneers, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sementara kita menunggu update P-Browser ya. Dan ada sudah kabar masuk ke Mang Adun juga. Mang Adun juga emang udah tahu ya. Tapi Mang Adun belum kebagian juga di aplikasi Play Store ya maksudnya. Dan beberapa pioner ada yang sudah mengabarkan, ada yang sudah, dan Mang Adun nggak aneh ya kalau soal itu. Karena apa? Karena memang setiap update itu di P-Browser itu bisa dikatakan beda-beda ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Dan ada informasinya yang udah Mang Adun save juga, tapi tidak bisa Mang Adun share langsung ke pioners karena harus seperti biasa Mang Adun endapkan dulu ya. Ketika ada yang nyambung dengan informasi dan sekiranya sudah matang baru Mang Adun informasikan. Oke. Jadi di video kali ini ya Mang Adun lagi jalan-jalan di Twitter. Untuk sementara nunggu informasi yang lain, kita akan membaca ya. Di sini ada beberapa artikel dari siapa itu? Huin Tanlin. Oke, dan Mang Adun tadi udah coba cek-cek ke sini ya, ke profilnya langsung ada 4 langsung ya. 1 2 3 4 ya, akan kita baca sekaligus 4 artikel ini. Mang Adun begitu orangnya, nggak tanggung ya, itu ngapain tanggung-tanggung. Toh ini adalah pendidikan P-Network, jadi kenapa tidak? Oke ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling bawah aja ya, biar asik. Karena apa? Karena otomatis kan ini yang sudah lalu ya, itu 2 hari yang lalu. Terus ada yang di sininya juga 1 hari yang lalu, dan yang terbaru 15 jam yang lalu, seperti itu. Oke, supaya menambah kita wawasan seperti itu, Mang Adun sudah perhatikan ini cukup bagus artikel-artikelnya ya. Kita langsung gaskan saja. Di sini kita masuk ke artikel 1. Mang Adun nggak mau bahas banyak-banyak, yang pasti ini adalah langsung bisa dikatakan siap saji. Kita mah tinggal menikmati saja ya, atau pioners tinggal mendengarkan saja, biarkan Mang Adun yang baca, seperti itu. Oke, jaringan Pi tetap Pi, tidak menjadi XLM. Mengungkap wawasan dari dokumen QFS asli. Nah, di sini seperti yang pernah Mang Adun katakan sudah lama ya, itu bahwasanya kita sebetulnya di era digital ini ya tidak hanya bisa berfokus di P-Network saja, termasuk kepada jaringan-jaringannya, ada Stellar ya, terus QFS dan sebagainya ya. Pokoknya segala sesuatu yang menyangkut paut tentang otomatis digital ya, seperti itu. Apa itu mata uang digital atau era digital sekarang ini. Oke ya, kita akan masuk seperti itu. Jadi P-Network terus menjadi topik menarik di kalangan penggemar mata uang kripto perbandingan dengan dokumen asli Quantum Financial System atau QFS mengungkapkan 2 hal yang berbeda. Jaringan Pi dan total likuiditas untuk pembayaran lintas batas. Dokumen tersebut mengurai total likuiditas 100 miliar koin emas dan 100 miliar koin perak untuk pembayaran antar bank lintas batas. Di antaranya 100 miliar koin emas diidentifikasi sebagai Pi. Wow. Ini dokumen QFS ini ya. Kita baca bareng-bareng karena Mang Adun juga belum baca gitu loh. Ini Mang Adun sukanya begitu ya. Karena apa? Karena akan ada kejutan-kejutan di dalamnya. Oke, sedangkan cadangan perak dunia dipatok pada XLM. Nah, oleh karena itu ditetapkan bahwa dokumen Pi akan digunakan untuk pembayaran lintas batas dengan 100 miliar koin Pi atau emas ya, dan 100 miliar koin XLM atau perak. Waduh, ini baru kemarin kita bahas soal XLM ini ya. Ternyata ada hubungannya dengan dokumen QFS. Asik. Makin semangat aja nih pioner kayaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Pi selalu tetap Pi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada hubungan antara Pi dan XLM dalam konteks likuiditas pembayaran lintas batas, Pi tidak bertransformasi menjadi XLM. Pi akan selalu menjadi Pi, mempertahankan nilai dan fungsinya yang unik.
Pi Network tetap menjadi entitas terpisah dengan tujuan menyediakan solusi keuangan yang terdesentralisasi dan inklusif. Oke, jaringan Pi solusi pembayaran lintas batas. Penggunaan 100 miliar koin Pi sebagai likuiditas dalam sistem pembayaran lintas batas menunjukkan potensi signifikan jaringan Pi untuk mendukung transaksi global. Sistem CHIPS memungkinkan bank-bank di berbagai negara melakukan pembayaran lintas batas dengan cepat dan aman. Mengintegrasikan Pi sebagai koin emas dalam sistem ini menegaskan kembali posisi Pi sebagai pemain kunci dalam ekosistem keuangan digital. Asik ya. Oke, yang belum nyeduh kopi diseduh dulu kopinya ya, nggak apa-apa, santai aja ngobrol bareng sama Mang Adun di sini ya. Oke, di sisi lain XLM yang dipatok pada cadangan perak dunia menunjukkan bahwa kedua mata uang kripto tersebut memainkan peran penting dalam mendukung infrastruktur keuangan global yang baru. Kolaborasi antara Pi dan XLM menandakan sebuah langkah maju dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien. Wawasan dari dokumen QFS asli menyoroti peran penting Pi Network dalam mendukung pembayaran lintas batas dengan 100 miliar koin Pi atau emas. Meskipun terkait dengan XLM, Pi tetap berbeda karena nilai dan tujuannya yang unik. Penggunaan Pi dan XLM dalam sistem CHIPS memperkuat posisi mereka dalam ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat. Oke, dari sini Mang Adun bisa menangkap ya bahwasanya yang kemarin rame ya, itu ada terjadi perubahan di sistem transaksi atau di dompet Pi yang waktu kita bahas itu. Ternyata ini keduanya ada hubungannya ya antara Pi dan XLM. Oke, nah di sini tadi dikabarkan bahwasanya keduanya tetap terpisah, tapi nanti akan menjadi dua peran penting ya. Itu loh, sementara Pi itu sebagai koin emas, bisa dikatakan seperti itu, dan XLM itu sebagai peraknya. Asik ini. Oke. Wawasan dari dokumen QFS asli menyoroti peran penting Pi Network dalam mendukung pembayaran lintas batas dengan 100 miliar koin Pi emas. Meskipun terkait dengan XLM, Pi tetap berbeda karena nilai dan tujuannya yang unik. Penggunaan Pi dan XLM dalam sistem chip memperkuat posisi mereka dalam ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat. Oke, diulang lagi nggak apa-apa ya. Seiring kemajuan teknologi dan adopsi mata uang kripto yang semakin meningkat, Pi Network berpotensi menjadi solusi terdepan dalam pembayaran lintas batas, menawarkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna di seluruh dunia. Nantikan perkembangan lebih lanjut di Pi Network untuk memahami potensi dan dampak sepenuhnya di dunia keuangan digital. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya. Virtual Private Network VPN. Terus ini sistem chipsnya sepertinya ya. Oke. Artikel yang pertama selesai ya. Kita akan lanjutkan di love dulu. Jangan lupa ucapan terima kasih ya kepada Huin Tanlin. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ada apa di sini? Mang Adun juga penasaran, kita baca sama-sama. Jaringan Pi menuju masa depan kekayaan digital. Asik. Memahami potensi Pi Network berarti tidak ada cara lain selain menjadi kaya. Wow, sulit untuk menggambarkan skala proyek ini. 80% perekonomian global diperkirakan akan mengalir ke jaringan Pi dengan Pi sebagai pusatnya. Pertimbangkan berapa banyak Pi yang mungkin Anda miliki saat diluncurkan. Memahami potensi jaringan Pi. Pi Network telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar mata uang kripto dan pioner digital. Dengan visi untuk memusatkan ekonomi digital global, Pi Network bertujuan untuk merevolusi cara nilai dan kekayaan dihasilkan dalam ekosistem digital. Persiapan menjadi pioner. Bagi mereka yang sudah terlibat dan memahami Pi Network, persiapan menghadapi masa depan dan ekonomi digital adalah kunci. Setiap Pi yang dimiliki saat ini dapat menghasilkan nilai yang signifikan di masa depan seiring dengan semakin matangnya jaringan Pi dan nilai ekosistemnya mulai terungkap.
Wow, nilai ekosistem ya, karena kan tahu sendiri ya, investornya saja waktu itu berapa 700-an miliar dolar loh ya itu, dan belum yang lainnya gitu kan, kayak aplikasi, utilitas, dan para pengembang seperti itu. Banyak lah pokoknya, nggak bisa mau disebutkan satu persatu. Tantangan dan peluang. Oke, ada tantangan nih, apa nih ya, dan peluangnya. Namun tantangan dalam mencapai visi ini masih ada. Proses integrasi ke dalam ekonomi digital global bukannya tanpa hambatan. Namun Planet Rock tetap berkomitmen untuk menghadirkan teknologi inovatif dan solusi yang andal. Transformasi perekonomian global. Oke, kita lanjutkan. Menyatakan bahwa 80% perekonomian global harus mengalir ke jaringan Pi bukanlah sebuah klaim kecil. Artinya hal yang mungkin saja terjadi, sangat besar ya kemungkinannya. Hal ini mencerminkan ambisi besar untuk mengintegrasikan Pi sebagai pusat ekonomi digital global yang menjanjikan potensi besar untuk meningkatkan nilai bagi pemegang Pi. Dengan potensi transformatif yang sangat besar dalam ekonomi digital global, Planet Rock menawarkan peluang luar biasa bagi mereka yang ingin mengeksplorasi dan memahami ekosistemnya. Persiapan dan pemahaman yang matang bisa menjadi kunci sukses di era digital yang berkembang pesat ini. Oke, perlu digarisbawahi di situ bahwasanya persiapan, pemahaman yang matang ya, maksudnya apa ya, semua kita harus pahami, kita pelajari seperti itu bisa menjadi kunci sukses di era digital yang berkembang pesat ini. Oke, seperti itu. Satu Pi $1.000 terbilang masih kecil. Gak apa-apa ya. Oke, itu juga hanya asumsi dari beliau ya, bukan dari Mengadun ya. Mengadun sih hanya perantara saja. Oke, kita lanjutkan di yang ketiga. Oke, di sini ada yang lebih menarik sepertinya ya. Kita bisa melihat penampakan di sini Web3. Oke, ada apa dengan Web3? Oke, kita terjemahkan sama-sama. Kita baca sama-sama juga. Oke. Pi, jaringan Pi lebih dari sekedar penambangan gratis. Ini adalah pintu gerbang untuk memasuki miliaran pengguna berikutnya ke era Web3. Oke, di sini perlu digarisbawahi ya. Ada istilah di situ pengguna berikutnya. Artinya yang selain pioner saat ini. Oke, jelas ya. Karena apa? Karena semakin banyak yang tertarik gitu loh ya, dan akan terus karena bertahannya kuat banget ini Planet Rock ini ya. Oke, Planet Rock menawarkan lebih dari sekedar penambangan gratis. Ini berfungsi sebagai pintu gerbang untuk memasukkan miliaran pengguna berikutnya ke era Web3 yang didukung oleh Pi. Dalam ekosistem digital yang terus berkembang, Planet Rock menonjol sebagai platform yang tidak hanya memungkinkan pengguna memperoleh mata uang kripto dengan mudah, tetapi juga menghubungkan mereka dengan teknologi masa depan. Wow. Oke. Bagi yang sudah barter peer-to-peer ini paham banget, sudah merasakan betul ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mendorong revolusi Web3. Planet Rock bukanlah inisiatif cryptocurrency biasa. Ini adalah proyek yang dirancang untuk mendorong adopsi teknologi blockchain dan memperluas akses terhadap keuangan digital untuk semua orang. Dengan sistem penambangan yang ramah pengguna dan teknologi muktahir, Planet Rock menjembatani kesenjangan antara pengguna sehari-hari dan teknologi canggih yang mendefinisikan era Web3. Betul banget ya. Jadi bagi kita yang awam ya, jadi setelah kenal Planet Rock, setelah tahu Planet Rock ya, otomatis ya nyebur juga, akhirnya basah juga. Seperti yang pernah Mengadun katakan, jangan cuman ya sebatas selutut saja basahnya, tanggung ya, jangan cuman sebatas sedada saja, nyelam sekalian, asik ya. Jadi kita memang harus dah terlanjur basah lah, intinya seperti itu ya. Jadi
Ini menurut Mang Adun pembahasannya ya era digital banget deh. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak update ya jauh banget ketinggalannya ya. Kita tahu masyarakat umum, masyarakat awam ya banyak banget yang bahkan ya tanda kutip nih bukan hanya tidak tahu kepada finance rock, tapi juga ketinggalan informasi era digital di sini ya. Nah, bagi pioner yang stay selalu di channel Mang Adun ya, semoga berkat doa pioner dan dukungan pioner juga Mang Adun jadi semoga terus berusaha memberikan yang terbaik ya, baik itu informasi finance rock dan era digital sekarang ini. Oke, tadi sudah sampai situ, kita masuk yang kedua ya. Akses yang mudah dan inklusif. Salah satu daya tarik utama finance rock adalah kesederhanaannya dalam memulai. Siapapun dapat mengunduh aplikasinya, memulai menambang Pi dan berpartisipasi dalam ekosistem yang berkembang. Hal ini membuka pintu bagi miliaran orang yang sebelumnya maksudnya tidak tersentuh oleh keuangan digital, memungkinkan mereka merasakan manfaat teknologi blockchain. Betul banget ya. Dan yang ketiga di sini penting dalam ekosistem digital dalam peta jalan menuju Web3. Finance rock memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi blockchain dan mendekatkan teknologi ini kepada pengguna global dengan fokus pada inklusivitas dan pendidikan. Nah kan, benar kan? Finance rock bertujuan untuk memberdayakan pengguna dengan pengetahuan dan akses terhadap teknologi mutakhir. Jadi kita tuh dengan adanya finance rock seperti belajar gitu loh. Apa yang belum pernah ada di finance rock ada secara perlahan-lahan dan sangat nyaman kalau Mang Adun katakan ya gitu. Sangat nyamannya gimana Mang? Jadi gimana ya? Mang Adun aja gitu loh yang tadinya nggak tahu apa-apa sedikit demi sedikit mempelajari finance rock gitu ya, alhamdulillah lah ya, setidaknya kita tidak ketinggalan jauh banget. Dan antusiasme masyarakat yang keempat dan visi masa depan komunitas finance rock terus berkembang dengan semangat yang tinggi, meyakini visi Pi sebagai pioner dalam membawa perubahan positif dalam dunia keuangan digital. Dengan terus berinovasi dan mengintegrasikan teknologi baru, finance rock siap memberikan solusi yang lebih baik untuk masa depan ekonomi digital global. Terakhir, finance rock bukan hanya tentang penambangan mata uang kripto, ini tentang meletakkan dasar bagi masa depan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan misi untuk membawa miliaran orang ke era Web3, finance rock menetapkan standar baru dalam cara kita memahami dan mengakses teknologi blockchain. Wow, ini bukan cuman daging semua ini lengkap ini, 4 sehat 5 sempurna ini. Sangat apa ya? Udahlah, speechless Mang Adun ya kalau membahas artikel yang benar-benar canggih lah kalau kata Mang Adun. Keren. Kita masuk di yang keempat, artikel yang paling baru 12 jam yang lalu dari Hyun Tan Lin. Seperti itu. Kita bisa baca sama-sama di sini. Berita terbaru bahkan ya, dikatakan jaringan Pi merangkul miliaran orang dengan peluncuran jaringan terbukanya. Jaringan Pi, sebuah kekuatan terobosan dalam bidang mata uang kripto, sedang bersiap untuk lompatan maju yang signifikan dengan peluncuran jaringan terbuka dalam waktu dekat. Diposisikan untuk bertransformasi menjadi ekosistem yang kuat, finance rock siap menarik miliaran pengguna di seluruh dunia. Pentingnya peluncuran jaringan terbuka. Peluncuran jaringan terbuka finance rock menandai momen penting dalam evolusinya. Dengan memfasilitasi akses yang lebih luas dan integrasi yang lebih dalam, finance rock memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi basis penggunanya atau pengguna globalnya ya. Potensi jaringan Pi mencapai miliaran. Selain hanya sekadar mata uang kripto, finance rock dirancang sebagai ekosistem yang dirancang untuk memenuhi tuntutan transaksi digital
masa depan ya. Karena apa? Ada aplikasi ya, ada QC-nya juga gitu kan. Terus kita sebagai pioners juga bisa belanja, bisa peer to peer ya, seperti itulah. Oke, di seluruh dunia ya. Udah ya, yang di situ menawarkan potensi besar dalam menjangkau jutaan bahkan miliaran pengguna di seluruh dunia. Masa depan jaringan Pi sekarang, masa depan jaringan Pi dalam lanskap kompetitif global, atau kompetitif itu berpotensi berkompetisi ya gitu loh. Jadi bersaing, itu intinya. Masa depan jaringan Pi dalam lanskap persaingan global. Nah, itu bahasa simpelnya. Seperti biasa mengadun sederhanakan ya. Di tengah persaingan, mengadun capek ya, mikir apa bahasa yang enaknya ini malah diperjelas langsung di sini. Alhamdulillah ya. Di tengah persaingan yang ketat di pasar mata uang kripto global, Penelpok menonjol dengan model penambangannya yang dapat diakses secara seluler. Hal ini tidak hanya mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dalam skala global, memanfaatkan peluang yang tidak dapat dilewatkan. Bagi para penggemar teknologi dan investor, peluncuran jaringan terbuka Penelpok menghadirkan peluang menarik untuk terlibat dengan ekosistem yang sedang berkembang ini sejak awal. Bergabung sekarang untuk memungkinkan pengguna untuk menjadi bagian dari revolusi mata uang kripto yang akan mendefinisikan kembali interaksi kita dengan keuangan digital di tahun-tahun mendatang. Oke, Penelpok bercita-cita tidak hanya menjadi mata uang kripto, tetapi juga platform global yang mampu menjangkau miliaran orang di seluruh dunia. Peluncuran Penelpok mewakili langkah besar dalam mewujudkan visi ini. Wow. Oke. Jadi lumayan ya. Alhamdulillah mengadun kenyang. Begitu mengadun Maya, nggak usah tanggung. Kalau ada apa-apa tuh mengadun tuh lebih suka membahas sampai tembus lah, sampai klimaks, sampai full itu loh. Jadi biar benar-benar terungkap semuanya. Asik seperti itu ya. Oke, baik pioners ya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang stay selalu di channel Mengadun ya, yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung nih, banyak banget yang baru bergabung ya di channel Mengadun. Selamat bergabung, dan seperti biasa kita tetap saling mendoakan ya, sehat selalu, lancar rezeki, diberkahi dalam setiap urusannya. Nah, baik itu banyak ya, pioner, komunitas Penelpok, Core Team, dan semuanya intinya. Oke. Mengadun pamit undur diri dulu deh. Nanti kita gaskan lagi di informasi Penelpok yang berikutnya. Love you pioners, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.